Jadi teman-teman, Oh, Jen apa itu? kita akan melihat video berikut ini dari seorang mualaf ya, yang tidak asing lagi di dunia perdebatan, namanya Dondy Tan ya. Dia ini murtad dari Kristen dan meninggalkan Kristus, akhirnya menjadi seorang mualaf. Oh, Jen apa itu? Ya, sebagai orang Kristen kita tidak mempermasalahkan kalau dia akhirnya memutuskan untuk pindah keyakinan seperti itu, karena pindah keyakinan itu merupakan hak dari setiap manusia. Ada yang pindah dari Islam ke Kristen, dari Kristen ke Islam, itu memang hal yang biasa saja terjadi ya. Akan tetapi yang akan menjadi sorotan saya dari Dondy Tan ini adalah bagaimana seorang Dondy Tan ini menjadi contoh ya bagi mualaf-mualaf lainnya ya, role model dari mualaf-mualaf lainnya yang juga meninggalkan kekristenan. Sekarang kita saksikan dulu videonya. Pak Budi mengatakan Mika sama Rod ya Pak ya? Duluan mana itu? Betul nggak Pak? Duluan mana Pak Mika sama Rod Pak? Rut itu nenek moyangnya Daud. Iya, duluan mana Daud Pak Mika sama Daud? 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Mika itu 700 sebelum Masehi. Rod berapa Pak? Daud saja 1000 tahun sebelum Masehi. Mika itu 700 sebelum Masehi. Jadi Daud saja jauh lebih dulu daripada Mika. Lah Rut ini nenek moyangnya Daud. Nenek buyutnya kalau saya tidak salah. Jadi mungkin sekitar 1100 1200 sebelum Masehi. Berarti sekitar 4 atau 5 abad sebelum Mika. Coba kita nanti pastikan Pak ya, Rod itu tahun berapa, Mika tahun berapa. Kalau Bapak bilang Rod di abad ke-8 sebelum Masehi betul. Kalau yang Rod saya lagi pastikan. Yang Mika, ya sorry, Mika abad ke-8. Jadi malam minggu kita kemana dek? Oh, Jen apa itu? Ya, Anda sudah melihat bagaimana seorang Dondy Tan yang katanya dia banyak mengetahui dan mempelajari Alkitab, lalu justru dia mendapat hidayah dari Alkitab itu sendiri tentang Muhammad. Nah, ini kan sesuatu yang kacau ya kalau kita lihat kesaksian dia atau pernyataan dia ketika dia memilih untuk menjadi seorang mualaf. Nah, apa yang diperlihatkan oleh Dondy Tan di dalam video ini memberikan satu bukti kepada kita bahwa sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan Kristus adalah orang-orang yang imannya lemah. Mengapa imannya lemah? Karena imannya tidak bertumbuh. Pengetahuan akan firman Tuhan itu tidak bertumbuh di dalam dirinya, sehingga dia tidak sampai kepada tujuan daripada iman itu sendiri. Namun justru dia malah kebalikannya, dia meninggalkan imannya dan berbalik kepada dunia yang gelap ini. Jadi contoh yang diperlihatkan oleh Agustan ini membuka mata setiap kita seharusnya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, bahwa Anda harus belajar dan menggali lagi Alkitab. Karena hanya ada satu cara agar kita terhindar dari yang namanya murtad, yaitu dengan menambah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Jadi ketidaktahuan seseorang, katakanlah Dondy Tan ini, membuat dia tentang sesuatu yang di dalam Alkitab, membuat dia akhirnya lemah, bertanya-tanya, kok bisa ada firman Tuhan tapi tidak memberikan penjelasan yang konkret tentang suatu hal.
ambil satu contoh, karena banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa mualaf dan kebanyakan memang dari para mualaf-mualaf ini bersaksi bagaimana mereka meninggalkan imannya itu dikarenakan mereka tidak memahami tentang konsep Tritunggal. Inilah ya teman-teman sekalian, penting bagi kita untuk belajar tentang doktrin secara benar, ya, secara benar, dari narasumber yang benar, dari gereja yang benar, dari STT yang benar, sehingga yang diajarkan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Seperti kata bunyi firman Tuhan, bahwa kita akan harus memberikan pertanggungjawaban tentang iman kita kepada tiap-tiap orang yang memintanya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita kalau kita sendiri tidak mengenal, memahami firman Tuhan yang kita imani itu secara utuh. Jadi pengetahuan yang kosong tentang firman Tuhan membuat seorang donditan dan mualaf-mualaf lainnya akhirnya memilih untuk meninggalkan Kristus. Ya. Jadi ini sekaligus menjadi warning buat Kristen-Kristen lain yang ada di luaran sana. Bekali dirimu dengan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, tentang apapun. Jikalau Anda tidak mengerti, bertanyalah ke gerejamu. Bertanya kepada orang-orang senior yang mungkin memahami firman Tuhan dengan baik, bisa menjelaskan dengan gamblang, dengan sistematis. Hanya dengan cara demikian kita bisa terhindar dari meninggalkan Kristus sama seperti yang dilakukan oleh donditan ini. Pilihan sudah dibuat oleh donditan. Dia meninggalkan Kristus. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, di situ dikatakan bahwa orang-orang yang pernah diterangi hatinya tidak mungkin bisa dibaharui sekali lagi, ya. Tidak akan mungkin bisa dibaharui sekali lagi, ya. Karena sama dengan menghinakan Putra Allah. Ini dia. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan di situ. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga ya mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Dengan kata lain, seseorang yang pernah diterangi hatinya, seseorang yang pernah mengecap kasih karunia surgawi, seseorang yang sudah dilahirkan kembali di dalam roh dan kebenaran, seseorang yang sudah sungguh-sungguh pernah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dan di dalam dirinya ada Roh Kudus, maka orang-orang yang demikian ini tidak akan mungkin, jikalau murtad, bisa diperbaharui lagi, bisa mendapat kesempatan untuk yang kedua kalinya. Tidak akan mungkin, teman-teman sekalian, ya. Karena kesempatan itu hanya ada sekali. Dosa yang satu ini, murtad, meninggalkan Tuhan, seperti yang tadi kita baca, maka dia sama dengan menyalibkan kembali anak Allah Yesus Kristus dan menghinanya di depan umum. Ini sesuatu hal yang tidak mungkin, impossible. Anak Allah Yesus Kristus itu disalibkan untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itulah, teman-teman sekalian, saya mengajak kepada kita semua untuk benar-benar belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh untuk menggali atau mempelajari firman Tuhan dengan baik. Agar apa? Agar kita tidak menjadi sama dengan donditan dan mualaf-mualaf lainnya yang meninggalkan Kristus. Terima kasih.